Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Arira Maharani dengan NIM 120601200535, yang kedua Anggi Melinda Putri dengan NIM 120601271888, dan yang terakhir saya sendiri Cahaya Salsabila dengan NIM 120601200563. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul motivasi. Nah, adapun bagian-bagian yang akan kami jelaskan, yang pertama adalah definisi dari motivasi, yang kedua teori-teori motivasi, yang ketiga motivasi hidup dalam pandangan Islam, dan yang terakhir adalah motivasi dan frustasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan video setelah ini. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas tentang definisi dari motivasi. Tentunya, istilah motivasi ini sudah familiar di telinga teman-teman. Tapi kebanyakan kita hanya mengetahui makna atau garis besar dari kata motivasi ini, tanpa mengetahui apa sebenarnya definisi dan pengertian dari motivasi. Nah, banyak tokoh yang menjelaskan pengertian dari definisi ini, tapi yang akan kita bahas hanya dua di antaranya. Yang pertama oleh tokoh yang bernama Michel Jussius, yang mengatakan bahwa motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Dan tokoh yang kedua adalah McDonald, yang mengatakan motivasi adalah perubahan energi dalam diri manusia yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan. Yang dikemukakan oleh McDonald tadi dapat diambil 3 elemen penting, yaitu yang pertama, perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi dalam sistem neuropsychological atau hubungan antara fungsi otak dengan perilaku psikologi seseorang yang ada pada manusia. Yang kedua, motivasi ditandai dengan timbulnya rasa atau feeling, afeksi atau sikap yang timbul karena adanya faktor eksternal seseorang. Dan yang ketiga, motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Nah, tadi pendapat dari ahli. Sedangkan menurut pendapat dari segi bahasa, motivasi berasal dari kata lain motif yang berarti dorongan. Jadi, motivasi ini berarti gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini dapat timbul karena adanya dua faktor. Pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah dorongan yang timbul dari orang di sekitar, misalnya guru, orang tua, teman sebaya, maupun motivator. Nah, sedangkan faktor internal ini adalah faktor yang timbul dari dalam diri sendiri. Biasanya adanya suatu keinginan untuk menggapai sesuatu. Nah, materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi. Teori motivasi yang akan kita bahas ada 7, 5 diantaranya akan dijelaskan oleh saya dan 2 lagi akan dijelaskan oleh Arira. Yang pertama, teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok yang ditunjukkan dalam 5 tingkatan. Ia menggambarkannya dalam bentuk piramid. Nah, biasanya orang akan memulai dorongan dari yang paling bawah. 5 tingkat kebutuhan ini dikenal dengan hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs. Ini dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, atau yang hanya akan penting apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi. Berikut ini adalah gambar dari teori kebutuhan Abraham Maslow yang berbentuk piramid. Nah, kita akan membahas dari yang paling bawah karena biasanya manusia cenderung memulai suatu dorongan dari yang paling bawah atau kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan fisiologis yang akan terpenuhi oleh makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman yang akan terpenuhi apabila ada keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan sosial yang akan terpenuhi apabila ada afeksi atau rasa kasih sayang dan memiliki relasi hubungan baik antara satu individu dengan individu yang lain yang akan mempengaruhi. Kemudian
keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, seperti yang akan dipenuhi apabila ada pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi atau nama baik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Ini baik dalam segi kognitif maupun estetik, yang akan terpenuhi apabila ada pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Nah, teori yang kedua ini adalah teori dua faktor dari Herzberg. Menurutnya, ada dua faktor yang mendorong seseorang atau individu untuk berusaha mencapai kepuasan atau menjauhkan diri dari ketidakpuasan, yaitu yang pertama faktor Huygens, yakni memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan di dalam sebuah hubungan antar manusia atau hubungan dengan kondisi lingkungan. Nah, faktor ini biasanya merupakan faktor ekstrinsik atau faktor luar. Yang kedua, faktor motivator, yakni memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan di dalam pengakuan atau berusaha mencapai kemajuan tingkat kehidupan. Nah, faktor ini biasanya masuk dalam faktor intrinsik, yaitu faktor dari dalam diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, teori motivasi dari Douglas McGregor. Ia mengemukakan dua pandangan terhadap manusia di dalam suatu organisasi atau dunia kerja. Adapun pandangan tersebut adalah teori X dan teori Y. Nah, teori X ini merupakan pandangan tradisional yang memandang manusia dalam sebuah organisasi dari sisi negatif. Sedangkan teori Y merupakan pandangan modern, yakni memandang manusia dalam satu organisasi dari sisi positif. Menurut teori X ini, ada 4 pengandaian yang dipegang manajer dalam dunia kerja atau dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, mereka memandang bahwa karyawan secara inherent tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Nah, yang kedua, oleh sebab mereka percaya bahwa karyawan tidak menyukai kerja, maka mereka mengandaikan bahwa karyawan ini harus selalu diawasi atau harus diancam dengan hukuman agar mereka mau bergerak dan berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, mereka memandang bahwa karyawan akan menghindari tanggung jawab. Dan yang terakhir, keempat, mereka berpandangan bahwa kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Tadi tentang teori Y. Kontras dengan pandangan negatif yang teori X tadi, teori Y ini lebih memandang manusia dalam sebuah organisasi dari sisi positif. Yakni yang pertama, teori ini berpandangan bahwa karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Maksudnya di sini, karyawan tidak merasa terbebani akan kerja mereka. Justru karyawan merasa enjoy terhadap kerjanya sama halnya dengan istirahat dan bermain. Kemudian yang kedua, orang atau karyawan akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Nah, apabila seorang karyawan telah berkomitmen pada suatu kerja, maka dalam teori X tadi memakai ancaman dan hukuman, justru teori Y ini tidak memerlukan itu. Karena mereka percaya bahwa apabila seorang karyawan telah berkomitmen, maka semuanya akan tepat sasaran. Yang ketiga, teori ini berpandangan bahwa rata-rata orang atau karyawan akan menerima tanggung jawab yang telah diberikan. Dan yang terakhir, yang keempat, pandangan ini, dari teori ini berpendapat bahwa kemampuan untuk mengambil keputusan secara inovatif. Maksudnya, karyawan akan melahirkan ide-ide baru untuk pemecahan-pemecahan masalah secara inovatif dan kreatif. Teori yang keempat adalah teori harapan dari Fromm. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yakni pertama, ekspektasi atau bayangan dan harapan seseorang terhadap keberhasilan pada suatu tugas. Nah, apabila ekspektasi dari seseorang ini besar, maka tingkat motivasinya sama tinggi pula. Yang kedua, instrumentalis, yakni penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Dan yang terakhir adalah valensi, yaitu respon terhadap
outcome atau hasil seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Dan yang kelima, teori kebutuhan berprestasi dari Max Cleland. Teori ini berpendapat bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama, need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Nah, orang yang berorientasi pada prestasi ini cenderung akan berusaha lebih keras dan lebih mengutamakan kesuksesan. Yang kedua, need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial. Orang yang berorientasi kepada afiliasi ini cenderung bekerja lebih baik apabila mendapat pujian, dan mereka tidak memiliki beban apabila merasa telah berada pada lingkungan yang tepat. Dan yang terakhir, need for power atau dorongan untuk mengatur. Nah, dalam sebuah organisasi, biasanya orang yang berorientasi kepada need for power ini akan cenderung mau berdampak di dalam suatu organisasi dan mau mengambil atau memikul suatu resiko. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Teori selanjutnya ada 2 yang akan dilanjutkan oleh Arira Maharani serta motivasi hidup dalam pandangan Islam. Kepada Arira dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah disampaikan pada Bella sebelumnya. Lanjut yang nomor 6, teori ARC atau Clayton-Alderfer. Clayton-Alderfer mengetengahkan teori motivasi ARC yang didasarkan pada yang pertama, existence atau kebutuhan manusia akan keberadaan, yang B, reluctance atau hubungan, yang C, growth atau pertumbuhan. Di sini, Alfeder mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini, Alfeder mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali kepada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu, situasi dan situasi. Lanjut yang nomor 7, teori penetapan tujuan goal teori penetapan tujuan atau goal setting theory atau Edwin Locke. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional. Salah satunya yaitu tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, B, tujuan-tujuan mengatur upaya, C, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, D, tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Lalu yang C, motivasi hidup dalam pandangan Islam. Terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata motivasi yang paling kuat adalah yang terdapat pada diri kita sendiri. Motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindakan-tindakannya. Begitupun peranan motivasi sangat besar. Artinya dalam bimbingan yang mengarahkan seseorang terhadap tingkah laku keagamaannya. Artinya motivasi itu kita dapat dari diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri yang dapat memotivasi diri kita untuk mengubah dari tatakan yang buruk menjadi lebih baik, dari yang ketinggalan menjadi lebih maju lagi. Karena motivasi itu tidak bisa dengan paksaan, harus dengan kesadaran diri kita sendiri. Jika motivasi itu berasal dari paksaan seseorang atau paksaan dari suatu lingkungan, maka hasilnya tidak akan sempurna daripada motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi, untuk motivasi diri kita sendiri, kita harus berpikir panjang ke depan agar apa yang menurut kita hari ini kurang baik, kita motivasi untuk menjadi yang kedepannya lebih baik lagi. Lalu, ada beberapa peran motivasi dalam kehidupan manusia, diantaranya yaitu yang pertama, motivasi sebagai pendorong manusia dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan. 3. Motivasi berfungsi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal benar atau bersalah. Yang keempat, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atas perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia, baik maupun buruk. Menurut Alfred Bertrand, niat jika disejajarkan lebih tinggi daripada motivasi, karena motivasi seorang muslim harus timbul karena niat pada Allah. Pada prakteknya, kata motivasi dan niat hampir sama, karena keduanya dapat dipakai dengan arti yang sama, yaitu bisa kebutuhan atau need, desakan atau urge, keinginan atau wish, dorongan atau drive, ataupun ketakutan atau stretch. Abdul Hamid Mursi menerangkan motivasi dalam perspektif Islam sebagai berikut. Yang pertama, motivasi fisiologis.
Studi-studi fisiologis menjelaskan bahwa adanya kecenderungan alami dalam tubuh manusia untuk menjaga keseimbangan secara permanen. Bila keseimbangan itu lenyap, maka timbul motivasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan mengembalikan keseimbangan tubuh seperti semula, yaitu motivasi menjaga diri. Sebagian ayat Al-Quran menunjukkan pentingnya motivasi memenuhi kebutuhan perut dan perasaan takut dalam kehidupan. Lalu yang kedua, motivasi menjaga kelangsungan jenis. Allah menciptakan motivasi-motivasi dasar yang merangsang manusia untuk menjaga dirinya, yang mendorongnya menjalankan dua hal penting, yakni motivasi seksual atau rasa pembentukan keluarga, dan rasa keibuan oleh wanita untuk melakukan misi penting, yaitu melahirkan anak. Lanjut, nomor 2, motivasi psikologis atau sosial, yaitu A. Motivasi kepemilikan. Motivasi memiliki merupakan motivasi psikologis yang dipelajari manusia di tengah pertumbuhan sosialnya. Manusia berusaha mengakumulasi harta yang dapat memenuhi kebutuhan dan menjamin keamanan hingga masa yang akan datang. Lalu B. Motivasi berkompetensi. Manusia biasanya berpotensi dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan, sosial, dan sebagainya. Al-Quran menganjurkan manusia agar berkompetensi dalam ketakwaan, amal soleh, berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mengikuti manhaj ilahi dalam hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Lalu yang C. Motivasi kerja. Selama dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang individu untuk lebih konsisten pada tujuan kerja. Ada juga yang menyukai dorongan kerja tanpa mengharapkan imbalan, sebab ia menemukan kesenangan dan kebahagiaan dalam perolehan kondisi yang dihadapi dan dalam mengatasi situasi yang sulit. Motivasi dan frustasi. Frustasi adalah keadaan batin seseorang, ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat atau dorongan yang tidak dipenuhi. Dinyatakan bahwa yang mula-mula mengemukakan pendapat betapa pentingnya frustasi itu diselidiki ialah Freud, pelopor ilmu jiwa yang disebut psikoanalisis. Menurut aliran ilmu jiwa modern, dinyatakan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat dorongan-dorongan atau motif batin yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kehidupan manusia. Frustasi ini adalah suatu keadaan di mana kita sangat terpuruk atau merasa down, padahal diri kita itu sedang berusaha berdamai pada keadaan. Jadi jika ada orang yang frustasi, maka kita harus membantu mereka untuk menemukan jalan atau solusi yang terbaik agar mereka tidak merasa frustasi berkepanjangan, karena frustasi yang berkepanjangan itu tidak baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Jadi kita harus bisa mengarahkan, memberi solusi, memberi nasihat, membantu dia keluar dari jalan yang salah atau dari masa dia sedang lagi tidak baik-baik saja. Di zaman sekarang, orang-orang berlomba dan berusaha mendapatkan kemewahan, kedudukan sosial, dan kekuasaan. Namun, apabila tidak tercapai, maka timbullah frustasi dan macam-macam penyakit mental lainnya. Maka perubahan masyarakat dengan segenap bahaya dan risikonya itu banyak menyentuh dan merusak kesehatan psikis penduduknya dan menghambat perkembangan kepribadian. Lalu, apa saja rintangan-rintangan yang dapat menimbulkan frustasi? Woodward mengemukakan rintangan-rintangan yang dapat menimbulkan frustasi antara lain. Yang pertama, rintangan-rintangan yang bukan manusia. Contohnya, ketika hendak pergi ke kantor, mobil mendadak mogok, padahal jika terlambat gajinya akan dipotong. Lalu yang kedua, rintangan-rintangan yang disebabkan oleh orang lain. Frustasi ini lebih terasa daripada yang disebabkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Mungkin karena seseorang itu dapat mengeluarkan pendapatnya daripada benda yang tidak bernyawa. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh Anggi Melinda Putri. Kepada Anggi kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Arira Maharani tadi. Yang ketiga, pertentangan atau konflik antara motif-motif. Macam-macam konflik motif menurut Ledwin Hot-Led Dancer adalah ada 4. Yang pertama, konflik appearance adalah individu harus memilih menghadapi dua macam objek yang sama-sama mengandung nilai positif yang dapat menimbulkan respon positif dari individu. Yang kedua,
Conflict apparent avoidance adalah individu menghadapi suatu objek tetapi mengandung dua macam unsur positif dan negatif. Yang ketiga, conflict avoidance adalah individu menghadapi dua situasi yang dua-duanya negatif tetapi individu tetap harus memilih salah satunya. Yang keempat, conflict double apparent avoidance adalah individu menghadapi dua objek atau situasi yang mengandung baik nilai-nilai positif maupun nilai-nilai negatif. Aspek gejala frustasi. Yang pertama, aspek kejiwaan dan perasaan. Adanya perasaan berduka secara terus-menerus ataupun sebentar-sebentar tetapi sering, kesedihan, perasaan berdosa, putus asa, memberontak, serta tidak percaya kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, aspek pikiran. Adanya kelemahan dalam kewaspadaan dan konsentrasi dan kehilangan perhatian terhadap orang lain atau segala sesuatu. Yang ketiga, aspek fisik. Adanya beberapa perasaan yang tidak wajar pada beberapa anggota tubuh. Selanjutnya, reaksi-reaksi dari frustasi. Reaksi frustasi ada bermacam-macam tergantung kepada tabiat dan temperamen masing-masing dan bergantung pula kepada tiap orang. Reaksi yang mungkin timbul atas frustasi adalah yang pertama, agresi. Adalah reaksi menentang atau suatu serangan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Tindakan agresi dapat berupa verbal atau ucapan maupun nonverbal atau perbuatan. Yang kedua, reaksi mengundurkan diri. Mengundurkan diri dapat diartikan juga ungkapan perilaku merasa tidak berdaya, apatis, menarik diri karena merasa dirinya rendah. Yang ketiga, fikasi atau fication adalah ulangan tingkah laku yang begitu-begitu juga sehingga tidak sampai kepada pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, represi. Dorongan yang menimbulkan frustasi didesak masuk ke dalam ketidaksadaran, tapi sesungguhnya frustasi itu belum dapat hilang seluruhnya karena keinginan-keinginan yang telah didesakkan itu tetap hidup di dalam ketidaksadarannya. Yang kelima, gangguan psikoanalisis, suatu penyakit jasmani yang sebab-sebabnya karena gangguan jiwa. Misalnya, seseorang pingsan mendadak karena akan mulai menempuh ujian. Keenam, rasionalisasi. Karena kegagalan maka timbullah dalam pikirannya suatu pertanyaan. Mengapa ia sampai gagal? Orang lebih suka mencari sebab-sebab kegagalannya dengan meletakkan kesalahan pada orang lain atau pada sesuatu yang berhubungan. Yang ketujuh, koreksi. Koreksi yakni bukan kita menjadi dia tetapi dia menjadi kita. Proses ini sering tidak disadari dalam arti bahwa orang yang bersangkutan mengutuk kesalahan pada orang lain yang sebenarnya merupakan kelemahan sendiri. Seperti, saya tidak marah pada orang-orang itu, melainkan merekalah yang membenci saya. 8. Sublimasi adalah usaha untuk melepaskan diri dari kegagalan dan ketidakpuasan dengan cara mencari kemungkinan yang lebih baik dalam mencapai tujuannya. Yang ke-9, kompensasi, yaitu penyaluran jiwa dengan jalan mengalihkan usaha ke arah tujuan atau perbuatan lain. Guna mencapai kepuasan, kompensasi itu terutama dilakukan oleh seseorang yang menderita perasaan harga diri yang disebabkan oleh cacat tubuh, kebodohan, kemiskinan, ketidaksanggupan mencapai sesuatu dan sebagainya. Dan kompensasi yaitu penyaluran jiwa dengan jalan mengalihkan usaha ke arah tujuan perbuatan lain. Guna mencapai kepuasan, kompensasi ini terutama dilakukan oleh seseorang yang menderita perasaan harga diri yang disebabkan oleh cacat tubuh, kebodohan, kemiskinan, ketidaksanggupan mencapai sesuatu dan sebagainya. Cara mengatasi frustasi. Untuk mengatasi frustasi dilakukan dengan jalan psikoterapi, yaitu yang pertama, menghilangkan, mengubah, atau menurunkan gejala-gejala frustasi. Yang kedua, memperbaiki pola tingkah laku yang rusak. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian. Meskipun psikoterapi dapat mengatasi frustasi, namun lebih baik melakukan pencegahan muncul frustasi sehingga dapat hidup secara sehat baik fisik maupun psikis serta selaras dengan lingkungan sosial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan. Have a nice day dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.